A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa ashkuruhu ala ma asda wa an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila sabilil aqwam wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudariku sekalian, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kami hormati Ketua Yayasan Subulus Salam Nusantara beserta jajaran pengasuh Rumah Tahfidz Zaid bin Tsabit, ikhwani fiddin, jamaah sekalian yang kami hormati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta tidak lupa anak-anakku sekalian, santri Rumah Tahfidz Zaid bin Tsabit yang berbahagia. Alhamdulillah, kita awali majelis pada kesempatan yang mulia ini dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salah satunya nikmat Allah sampaikan umur kita di penghujung dari bulan Sya'ban ini, dan semoga kita berjumpa, kita bisa bertemu dengan satu momentum yang senantiasa kita nantikan kedatangannya setiap tahunnya, yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang mana menjadi tanda bahwasanya ketika Allah masih sampaikan umur kita di bulan Ramadan, itu pertanda Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kemudian membekali diri kita, bahkan melipat gandakan bekal kita menuju akhirat nanti. Namun pertanyaan serupa juga kita harus tanyakan pada diri kita. Butuh berapa Ramadan lagi kira-kira untuk kita sehingga kita siap kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun rasa bahagia, gembira kita jangan sampai kemudian terkalahkan dengan kekhawatiran-kekhawatiran itu. Karena salah satu ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka bisa menjadi wasilah dijauhkan dari panasnya api neraka. Maka semoga kita menyambutnya, kita menyongsongnya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh persiapan-persiapan. Bahkan kita sudah punya program-program baik dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, atau untuk lingkungan kita, bagaimana kita mengisi dari hari-hari di bulan Ramadan. Dan itu semoga kelak Allah mudahkan kita untuk melaksanakannya. Karena Bapak Ibu sekalian, memang momentum ini itu sulit kita dapatkan kalau tidak di bulan Ramadan. Kalau kita mau berpuasa misalnya selain di bulan Ramadan, mungkin berat rasanya. Bahkan kalau kita bicara sholat itu saja mungkin masih kita banyak bolong-bolongnya jamaahnya, bahkan mungkin waktunya juga sering terlambat. Namun subhanallah, ketika bulan Ramadan yang mungkin sebelumnya jarang sholat jamaah saja, ketika tarawih hari pertama itu bisa berada di sof paling depan, paling semangat itu ya. Mungkin sudah sahur-sahur itu sudah bisa bikin status apa begitu, sudah semangat sekali untuk sahur di hari pertama. Tapi mudah-mudahan semuanya bertahan sampai penghujung dan hari terakhir di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kami kita semua akan mentadaburi ayat demi ayat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit berbeda dari kajian kami sebelumnya yang mungkin biasanya membacakan atau membawakan tentang sirah nabawiyah, karena mengingat ini kajian di penghujung Sya'ban dan sebelum bulan Ramadan, maka kata para ulama itu ada ilmu yang lebih penting, yaitu namanya ilmul hal. Ilmu yang paling wajib kita pelajari itu adalah ilmu hal atau ilmu yang sesuai dengan kondisi kita. Bukan berarti kita katakan ilmu sirah, ilmu-ilmu yang lain tidak penting. Tetapi hari ini kita akan menghadapi bulan Ramadan, maka ilmu tentang persiapan kita di bulan Ramadan itu menjadi darurat.
menjadi doruri, menjadi hal yang penting untuk kita pelajari hari ini. Maka ketika kita bicara tentang Ramadan, selalu identik dengan sebuah ayat yang insya Allah sudah hafal dan familiar semuanya. Yang tadi kita di awal dengarkan dari Qori dibacakan, yaitu surat Al-Baqarah 100 ayat 183. Namun kembali, mungkin kita sudah berkali-kali dengar ayat ini, bahkan sudah dijelaskan berkali-kali oleh para dai, oleh para ustadz, oleh para kiai di masjid-masjid di kampung kita. Namun bukan berarti kemudian tidak bisa kita selami lagi ya luasnya samudra Al-Qur'an. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Memang Allah sudah berikan kita kitab, Allah sudah berikan kita Al-Qur'an, Allah sudah berikan kepada kita utusannya berupa Nabiullah Muhammad SAW dengan hadis-hadis dan sunnah-sunnahnya yang mungkin kita baca berulang kali, kita khatamkan berkali-kali. Namun ada satu hal namanya hikmah. Hikmah itu kemudian kita mampu untuk menguak rahasia-rahasia di dalam Al-Quran dan hadis. Hikmah itu adalah kemudian kemampuan kita untuk mendapatkan makna daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan ini tidak bisa didapatkan hanya sekedar kita mungkin membaca saja. Seringkali tadi dihadirkan di dalam majelis ilmu, seringkali Allah hadirkan ketika kita berdialog dengan guru-guru kita, seringkali Allah hadirkan ketika bacaan yang kesekian kali kita ketika sedang baca terjemah. Maka kata Allah, sesungguhnya Allah yang memberikan hikmah. Hikmah itu kemampuan untuk memahami rahasia Al-Quran kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang Allah berikan hikmah, faqad utiya khairan katsira. Maka sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sudah mendapatkan kebaikan yang banyak. Jadi ketika Allah menginginkan kebaikan pada diri seseorang itu bukan diberi harta, bukan diberi kekuasaan, bukan diberi martabat yang tinggi, tetapi ketika Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, yu'tal hikmah, Allah akan beri kepadanya hikmah, yaitu ilmu, kemampuan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka kata Rasul SAW, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan membuatnya dalam proses memahami ajaran agamanya. Tetapi kalau kita bicara mayyasha, siapa saja yang Allah kehendaki, di sana bukan berarti kita pasrah, kita kemudian menyerahkan, oh ya sudah, berarti kalau saya nggak paham-paham, saya masih bodoh, saya nggak ngerti agama, berarti memang belum dikehendaki sama Allah. Karena Allah tutup dengan kode ikhtiar di akhir ayat ini, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah mereka orang-orang dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil hikmah illa ulul albab, kecuali mereka yang mau berfikir, kecuali mereka yang mempunyai akal yang sehat. Maka insya Allah panjenengan semua hadir pada sore hari ini menunjukkan kita semua mudah-mudahan termasuk golongan yang ulul albab, yang kemudian mau menjemput hikmah itu, mau berikhtiar untuk memahami agama kita ini, sehingga termasuk menjadi orang yang utiya khairan katsira, diberikan kebaikan yang banyak. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, mengawali ayat Ramadan, maka kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup sampai kita di ayat terakhir, yaitu 187. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah ayat ini apalagi nanti insyaallah menjadi ayat favorit ketika di bulan Ramadan, mungkin diterangkan berkali-kali oleh para dai nanti di kultum-kultum yang ada di bulan Ramadan. Namun Al-Quran itu seperti itu Bapak, tidak ada habisnya. Ketika dikaji semakin dalam, justru kita semakin banyak menemukan hal yang kita belum tahu sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, diawali dengan harfun nida, yaitu dengan panggilan ya,
Yang mana dalam gramatikal Arab kalimat ya itu bisa memanggil siapapun. Mau mereka yang masih jauh misalnya dari kita. Misalkan ya fulan, kita panggil mereka itu bisa dengan kalimat ya. Atau yang dekat, ya fulan. Itu mau jauh, mau dekat, mau kenal, mau tidak, siapapun, ketika dengan dengan huruf panggilan ya, mereka semuanya bisa masuk dengan kalimat ya ini. Ditambah lagi dengan kalimat ayyuha. Ayyuha itu juga panggilan kepada orang lain. Maka ada dua harfun nida di sini. Ada dua kalimat panggilan yang Allah berikan dalam kalimat pembuka dari ayat-ayat Ramadan ini, menunjukkan bahwasanya Allah benar-benar menekankan terhadap siapa yang akan dipanggil. Lantas siapakah yang dipanggil itu? Alladzina amanu. Siapapun yang sudah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau masih dekat, mau masih jauh keimanannya dari Allah, atau sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semuanya yang dimaksud dalam ayat ini. Jadi maksudnya adalah siapapun kalian, siapapun kita, kondisi keimanan kita bagaimanapun itu, kita merasa masih jauh dari Allah, kita merasa kemudian sudah dekat dengan Allah, kita merasa iman kita sedang naik atau sedang turun, mungkin jarang ibadah sebelumnya atau bahkan ahlu maksiat sebelumnya, mereka semua terkena dari ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai siapapun kalian, orang-orang yang sudah menyatakan beriman kepada Allah, apapun kondisi keimananmu, dalam keadaan kuat ataupun lemah, dalam keadaan jauh ataupun dekat, maka kalianlah yang kami maksudnya Allah maksud di dalam ayat ini. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Nah, kutiba ini salah satu bentuk sighah dari atau kalimat yang menunjukkan kewajiban. Kadang Allah itu perintahkan langsung dengan kalimat perintah, misalnya wasjudu warka'u, misalnya bersujudlah, berrukuklah. Kadang Allah beri dengan kalimat uhilla, dihalalkan bagi kamu. Terkadang Allah juga dengan tegas dengan kalimat kutiba, yaitu diwajibkan bagi kamu as-siyam. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ketahui, ayat ini Allah turunkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi ketika itu Allah turunkan di bulan Sya'ban, sebulan tepat sebelum Ramadan, pada tahun 2 Hijriah. Berarti ketika tahun 2 Hijriah itu Nabi baru 2 tahun di Madinah. Berarti Islam sudah didakwahkan kurang lebih sudah 15 tahun. Karena 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, dan ketika itu belum diwajibkan syariat puasa. Ketika hijrah ke Madinah di tahun kedua setelah hijrah, barulah Allah turunkan wahyu ini, perintah untuk berpuasa. Maka kemudian ini perintah yang besar, itu berpuasa. Allah turunkan ketika sudah dalam kondisi tenang, umat Islam sudah hijrah ke Madinah, kemudian diperintahkan untuk melaksanakan syariat puasa pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, dan Ramadan di tahun yang sama langsung dilaksanakan syariat ini tanpa bertanya, tanpa kemudian menanyakan ini itu, langsung sami'na wa ata'na. Dilaksanakan perintah ini di bulan Ramadan di tahun yang sama. Namun mereka bertanya-tanya, apakah puasanya ini sama dengan puasa syariat-syariat terdahulu? Karena ketika kita bicara puasa, orang-orang Yahudi juga puasa, orang-orang Nasrani pun mereka berpuasa. Nah, maka Allah pilihkan kalimat redaksi dalam ayat ini, yaitu dengan kalimat siyam. Nah, ini yang kemudian mengkhususkan sebenarnya. Ketika kita bicara siyam itu adalah berarti puasa dengan segala ketentuan dan aturannya yang mana sudah ditentukan dalam syariat Islam. Kalau kita bicara siyam, maka inilah puasanya umat Islam. Bahkan di dalam Al-Quran Allah hanya menggunakan kalimat saum itu hanya 1 kali. Bukan dengan kalimat yang umum seperti itu, tapi dengan kalimat siyam. Maka Allah wajibkan kepada kalian berpuasa. Puasa yang berbeda dan daripada puasanya umat-umat terdahulu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sampaikan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kami wajibkan puasa ini kepada umat-umat sebelum kalian. Nah, kalau kita lihat dari sisi bahasanya Bapak Ibu sekalian, ini kalimat kalau di dalam ilmu nahwu namanya itu al-jumlah al-i'tiradiyah, yaitu kalimat tambahan untuk menambah semangat kita. Misalnya seperti ini.
eh, kita nyuruh misalkan kita punya anak, kamu belajar yang rajin supaya nanti kamu jadi orang sukses. Itu kalimat yang biasa. Biasa kita tambah gini, kamu belajar yang rajin. Itu loh kayak si fulan, dia bisa sukses karena belajar yang rajin. Nah, seperti si fulan itu kalimat untuk kemudian menambah kalimat yang pertama yang supaya mungkin bisa memotivasi lebih. Oh, ada perbandingan, ada persaingan dan seterusnya. Sehingga para sahabat ketika itu merasa, wah, umat terdahulu saja, misalnya umat Yahudi itu sama disyariatkan puasa oleh Allah juga 30 hari. Tapi mereka ini karena bengalnya orang-orang Yahudi. Ketika bulan puasa itu datangnya ketika musim panas misalnya. Nah, ketika musim panas itu mungkin kalau di Timur Tengah itu ada istilah, ada puasa nikmat, ada puasa ibadah gitu. Kalau puasa nikmat itu yang puasanya pas musim dingin. Karena subuhnya jam 7, nanti maghribnya itu jam 5 sudah maghrib. Jadi cuma sebentar, apalagi musim dingin nggak terasa mungkin puasanya. Nanti ada puasa ibadah, mungkin subuhnya sudah jam 4, nanti maghribnya itu bisa jam 7. Nah itu sudah panjang kemudian dalam musim panas sehingga mungkin puasanya lebih terasa. Orang-orang Yahudi ketika bulan puasa itu tiba di musim panas, mereka ngeyel dan minta keringanan pada Allah. Nanti diundur puasanya, diganti di musim dingin. Sebagai gantinya nanti ditambah 40 hari, ditambah 10 hari, jadi 40 hari puasanya. Mereka mengakal-ngakali syariat Allah. Nah, nanti kalau sudah pas musim panas datang puasanya, diundur nanti saja puasa ketika musim dingin, cuman kita tambah 10 hari sebagai gantinya. Nah, akhirnya puasa mereka 40 hari. Tapi mereka mengubah syariat. Orang-orang Nasrani puasanya lebih ringan Bapak Ibu sekalian. Karena ditahan bukan seperti halnya kita hari ini makan dan minum. Semuanya tidak boleh ada apapun yang masuk ke dalam diri kita. Mereka orang-orang Nasrani itu yang dilarang hanya makanan yang berat-berat. Tapi kalau makanan ringan masih boleh, kerupuk gitu ya, nyemil gitu itu masih boleh. Akhirnya puasa ke kita mungkin hari ini ya cuma nggak makan nggak apa-apa, kalau masih boleh jajan kita. Akhirnya mereka udah kalau cuma sampai maghrib mah kayak gini enteng gitu. Mereka teruskan sampai malam puasa mereka karena memang hanya menahan dari hal-hal yang berat-berat saja, dari makanan berat. Akhirnya mereka berpuasa sepanjang hari, pagi puasa, malam pun berpuasa. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah puasa kita ini seperti orang Yahudi yang 40 hari seperti itu, atau bahkan seperti orang Nasrani yang pagi dan malam kita harus berpuasa? Maka Allah SWT memberikan dengan redaksi kutiba alaikumus siyam, yaitu dengan kalimat siyam, dengan kalimat puasa yang berbeda dengan saum tapi dengan siam. Maka Rasulullah SWT menjelaskan dengan hadisnya, as-siyamu junnatun yastajinnu biha anin nar wa huwali wa ana ajzi bihi. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya siam, puasanya umat Islam adalah ibarat junnah. Ibarat junnah itu artinya apa? Perisai ya, junnah itu perisai yang mana yastajidum biha anin nar, yang melindungi manusia dari api neraka. Wa huwali, dan puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan kata Allah Subhanahu wa taala, karena puasa itu satu-satunya ibadah untukku, maka aku yang akan langsung membalas dari ibadah puasa itu sendiri. As-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Kalau kita bicara junnatun, dari kalimat yang sama membentuk kalimat jannatun. Kalimat yang sama yang membentuk kalimat jinnatun. Apa artinya jannatun anak-anak? Jannah artinya surga. Kalau jinnah artinya apa? Jinnah itu jin, minal jinnati wan nas, jin. Jadi dalam kata bahasa Arab yang diawali dengan jim dan nun itu berarti sesuatu yang tidak bisa dipandang dengan mata, sesuatu yang gaib. Jannah artinya surga, itu gaib, hal yang gaib. Jinnah, jin artinya jin, itu hal yang gaib. Siam juga diidentikan dengan junnah. Siam itu ibadah yang gaib juga, yang nggak ada yang tahu siapa yang puasa. Yang tahu dirinya puasa ya hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin di antara anak-anak sekalian atau bapak ibu sekalian ada yang sedang berpuasa tapi tidak tahu kita siapa yang benar-benar berpuasa. Kalau sholat berbeda, sholat terlihat ada orang takbiratul ihram, ada sujudnya, ada rukuknya, ibadah-ibadah yang lain pun terlihat dengan
zahir, namun puasa ini Allah kemudian Rasul kemudian identikan dengan ibadah yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ibadah yang kemudian khusus bagi umatnya Nabi Muhammad SAW yang berbeda. Tidak seperti puasanya orang-orang Yahudi yang mereka ubah-ubah waktunya seenak mereka, mereka tambah-tambah sendiri. Tidak pula seperti ibadahnya orang Nasrani yang mereka tambah-tambah waktunya pula, mereka tambah sampai sepanjang malam pun mereka berpuasa. Maka Bapak Ibu sekalian, sebenarnya syariat itu ditambah pun tidak ada fungsinya, dikurangi syariat itu juga tidak ada fungsinya. Syariat itu sudah Allah turunkan sholat 5 waktu, iya sudah itu. Mau kita tambah-tambah misalnya mau 6 waktu, mau 7 waktu, dia tidak merubah kita jadi orang soleh. Atau mau kita kurang-kurangi sekalipun juga tidak akan merubah diri kita. Karena syariat itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadi ditambahkan dengan kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang mana puasa ini sudah kami syariatkan pula kepada umat-umat sebelummu. Mereka yang bengal-bengal, yang mereka seenaknya sendiri merubah syariat saja bisa melaksanakan puasa. Maka apalagi kalian, apalagi kamu wahai umatnya Nabi Muhammad, umat yang terbaik, maka pasti bisa melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini jadi seperti kalimat yang menantang diri kita. Kalau kita bicara puasa itu tadi, bahkan dari zamannya Nabi Nuh saja kita sudah kenal syariat puasa. Ketika Nabi Nuh selamat dari banjir bandang, beliau berpuasa. Ketika Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus, berpuasa. Jadi ini salah satu bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diberi perbandingan tadi kama kutiba alal ladzina min qablikum. Mereka umat terdahulu yang bengal, yang kemudian tersesat, yang kemudian ngeyelan, itu saja mereka mau berpuasa. Maka kalian umat Nabi Muhammad pasti mampu dan kemudian bisa melaksanakan ibadah puasa ini. Nah, barulah di akhir ini kalimat yang menjadi kuncinya, la'allakum tattaqun. Nah, tadi jadi sebenarnya kalimat utamanya kutiba alaikumusiyam dan di akhir la'allakum tattaqun. Sering kita tuh kurang paham tentang kenapa ada kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena ini tadi menjadi al-jumlah al-i'tiradiyah yang mana menjadi kalimat yang menambah motivasi kita, menambah semangat kita. Oh, mereka saja yang dulu-dulu bisa. Mereka saja yang mungkin banyak ngeyelnya saja bisa berpuasa. Maka kita hari ini Allah pilih menjadi umat yang terbaik, maka pasti bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, baru di akhir la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah memang menggunakan, ini kita mungkin banyak lihat dari sisi bahasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara tafsir, tadabbur, memang kata per kata di dalam Quran ini memiliki makna yang luar biasa. La'alla itu kalau di dalam kalimat Arab itu artinya sebuah harapan yang sangat besar, yang seakan-akan mungkin hampir mustahil tapi tidak mustahil untuk dicapai. Itulah la'alla, kalimat la'alla itu. Ada kadang menggunakan asa, ada kemudian la'alla kalimat harapan. Semoga mudah-mudahan, itu macam-macam dalam bahasa Arab. Nah, la'alla itu seperti harapan yang tinggi, harapan yang besar tapi dia tidak mustahil untuk kita capai. Nah, maka kalimat tattaqun, Allah pula menggunakan kalimat tattaqun bukan dengan pelakunya muttaqin atau muttaqun yang mungkin sering kita jumpai di ayat-ayat yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya predikat takwa itu menjadi predikat nanti yang kita ingin harapkan setelah kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Mungkin seakan-akan predikat itu adalah predikat yang besar, yang tinggi, yang mana kemudian tapi dia tidak mustahil untuk kita capai. Tidak mustahil untuk bisa kita raih, yaitu dengan usaha ikhtiar kita yang sungguh-sungguh. Itulah makna dari kalimat la'allakum tattaqun. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, baru satu ayat nih guys, sudah hampir setengah jam sendiri. Jadi itulah makna dari perintah puasa yang Allah turunkan pada tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Nah, para sahabat memahami langsung. Jadi ini ada segi perintah kutiba alaikumusiyam, ada segi tantangannya juga kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada kemudian tujuan atau goalsnya dari puasa itu, yaitu untuk mencapai ketakwaan. Maka faham bahwasanya takwa itu bisa diraih salah satunya melalui puasa. Tapi kalau hanya puasa saja itu juga tidak cukup untuk mencapai ketakwaan. Kalau kita bicara takwa Bapak Ibu sekalian, maka kata Rasulullah SAW,
Rubba shaimin, ya, berapa banyak orang-orang yang mereka itu berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, karena memang kemudian Ramadannya ada yang penting nahan lapar, nggak makan, nggak minum, tapi ya sholat ditinggalkan, gitu ya. Bangun cuman makan sahur, bangun lagi buka puasa, lewat duhur terlewat, asar terlewat, jadi sama saja tidak mendapatkan predikat ketakwaan. Maka Ramadan bukan sekedar ayat 183, tapi kita pahami bahwasanya 183 menjadi pembuka dan menjadi ibadah utama di bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Maka pada ayat selanjutnya, ayat 184, Allah SWT berfirman terkait fikih dan ketentuan waktu dari bulan puasa ini. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang mana puasa ini ayyaman ma'dudata, sudah langsung Allah kasih ketentuan. Itu sudah ada hari-hari tertentunya. Jangan seperti orang Yahudi yang seenak mereka puasa. Kalau puas musim panas datangnya Ramadan tidak mau puasa, nanti saja diganti di musim dingin, tambahlah 10 hari sebagai konsekuensi atau sebagai kompensasinya kita ubah di musim yang lebih enak buat kita berpuasa. Maka syariat untuk umat Islam berbeda. Ayyama ma'dudat, puasa itu sudah di hari-hari tertentu, tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh diganti-ganti di hari yang lain. Yaitu maknanya bulan Ramadan. Faman kana minkum maridon, tetapi Allah juga dalam memberikan syariat, inilah keindahan Islam. Islam itu salah satu keindahannya dan yang memiliki sisi keunggulan daripada agama yang lain, yaitu al-jam'u baina masalihid dunya wal akhirah. Islam itu menyeimbangkan dan menggabungkan antara maslahat kepentingan dunia dan akhirat. Jadi bukan cuma nyuruh puasa kemudian diwajibkan mau ndak mau, bisa ndak bisa, kuat ndak kuat, pokoknya puasa. Nah, Islam itu juga mempertimbangkan aspek-aspek duniawi. Faman kana minkum maridon, kalau ada di antara kalian yang sedang sakit, au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan jauh, yang perjalanan berat, sulit sekiranya untuk berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka boleh tidak berpuasa Ramadan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, tapi diganti di hari yang lain. Artinya kita kenal ada namanya rukhsah, ada keringanan di dalam syariat. Kalau misalkan dalam kondisi sedang sakit, dalam perjalanan tidak memungkinkan berpuasa, maka boleh tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi yang orang-orang yang telah berat menjalankannya, misalkan orang sudah lanjut usia, orang yang sedang hamil, sedang menyusui misalnya, maka bisa diganti dengan membayar fidyah, yaitu berupa ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebaikan, fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik bagi mereka. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, maka puasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, maka di bulan Ramadan ini sebisa mungkin ketika memang dalam kondisi kita masih mungkin untuk berpuasa, maka lebih baik kita menangkan puasanya. Misalkan dalam safar sekalipun, misalnya itu hari ini apalagi safar itu kan sudah tidak melelahkan seperti zaman dulu. Mungkin tinggal tidur saja sudah bisa nyampe di tempat tujuan. Nah, maka di bulan Ramadan kita tidak mudah-mudah untuk meninggalkan puasa. Tetapi Allah memberikan keringanan, rukhsah untuk mereka yang benar-benar dalam kondisi yutiqunau, dalam kondisi lemah, tidak memungkinkan, sudah berpuasa, sudah lanjut usia, sudah ke dalam kondisi yang memang lagi mengandung misalnya, lagi menyusui misalnya, yang memang itu puasa benar-benar menguras energinya, bahkan ada yang sampai membahayakan kesehatannya, maka Allah berikan keringanan, bisa diganti di hari yang lain ataupun kemudian dengan membayar fidyah. Maka ini menunjukkan sisi keindahan Islam, bahwa Islam itu benar-benar menggabungkan antara maslahat di dunia dan juga di akhirat. Ada rukhsah-rukhsah di dalam ibadah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini masih rentetan ayat puasa, ayat Ramadan. Maka kalau kita bicara Ramadan sebenarnya bukan hanya 183 Bapak Ibu sekalian. Tadi kalau mau lengkapnya sampai 187.
Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Unzila fihil Qur'an. Maka bulan Ramadan yang Allah pilih menjadi bulan ditentukannya syariat puasa. Ternyata memiliki sisi keistimewaan yang lain, dan yang membuat Ramadan ini istimewa yaitu unzila fihil Qur'an. Yaitu bulan diturunkannya Quran, karena di bulan-bulan yang lain pun juga ada bulan kita khusus berpuasa, misalnya ada Yaumul Arafah, ada kemudian puasa Asyura, ada puasa di luar Ramadan. Rasul yang paling sering berpuasa itu di bulan Sya'ban misalnya. Nah, kemudian kenapa? Ulama sepakat di antara 12 bulan itu, walaupun ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia, tapi ada para ulama sepakat bulan yang paling mulia dalam sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Karena apa? Karena ada keistimewaan di dalam bulan Ramadan yang tidak dimiliki bulan-bulan lainnya. Apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, ini yang kemudian maka kita fahami kaidah dari para ulama, kullu syai'in yartabitu bil Qur'an asbahat aziman. Segala sesuatu kalau sudah berhubungan dengan Quran, sudah bersinggungan dengan Quran, maka mau tidak mau dia akan menjadi sesuatu yang paling utama. Asbahat aziman, menjadi sesuatu yang paling agung, menjadi sesuatu yang paling mulia. Bahkan kalau kita lihat semuanya, apapun itu dimensi waktu, tempat, ketika sudah berhubungan dengan Al-Quran, maka mau tidak mau dia menjadi sesuatu yang paling mulia. Ada sebuah tanah tandus, tidak ada yang mau melirik ke sana, tidak pernah dijajah karena memang tidak menarik untuk dijajah. Tidak ditanam apa, tidak tumbuh, panas, gersang dan seterusnya. Namun ketika Allah turunkan Quran ke tempat itu, hari ini menjadi tanah yang paling ramai dikunjungi oleh manusia, menjadi tanah yang paling mahal di dunia, yaitu tanah Haramain, Mekah dan Madinah. Ketika tersentuh Quran, tanah yang tadinya tandus kering menjadi tanah yang paling diberkahi, menjadi tanah yang paling ramai, yang paling mahal. Ada sebuah waktu pula dalam satu pekan menjadi hari yang paling utama, disebut sebagai Sayyidul Ayyam, yaitu tuannya, rajanya para hari, yaitu hari Jumat. Hari ini insyaallah menjadi sesuatu hari yang menjadi paling utama karena Allah turunkan Quran pula di hari itu. Ada sebuah malam yang mana ketika pada malam itu Allah turunkan Quran, bersentuhan dengan Quran, maka menjadi sesuatu yang paling agung, yang paling mulia, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan lamanya. Inna anzalna fi lailatul qadar. Bahwasanya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Kita sebut sebagai malam Lailatul Qadar. Seorang manusia ketika mendapatkan Al-Quran maka menjadi sosok yang paling agung, yang paling mulia, menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi tuannya, pemimpinnya para nabi dan rasul, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran. Bahkan kita, Bapak Ibu sekalian, kita ini mendapatkan predikat sebagai khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ila akhir ayat. Karena Allah pilih umat ini, Allah pilih umatnya Nabi Muhammad, umat Islam kita semua ini adalah umat yang Allah pilih untuk mendapatkan amanah Al-Quran, bersentuhan dengan Quran. Kullu syai'in yartabitu bil Quran asbahat aziman. Apapun yang berhubungan dengan Quran, mau tidak mau menjadi sesuatu yang paling agung, paling mulia. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Di antara umat-umat yang terbaik tadi, di antara orang-orang di dalam umat yang terbaik yaitu umatnya Nabi Muhammad, ada yang lebih baik lagi, ada yang terbaik lagi. Siapa mereka? Yaitu khairukum man ta'allamal Qur'an. Manusia yang paling baik di antara umat terbaik tadi adalah yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mereka yang mengajarkannya. Maka adik-adik sekalian ini insyaallah mudah-mudahan dan Bapak Ibu sekalian menjadi salah satu dari golongan manusia yang terbaik di dalam umat yang terbaik. Kita saja umat Islam itu sudah umat yang terbaik. Ditambah lagi kita masih ingin menjadi pribadi yang terbaik, yaitu bagaimana caranya kita masukkan Al-Quran dalam kehidupan kita.
Maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia karena bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka kalau kita bicara Ramadan, kita bukan hanya bicara puasa, tapi kita juga bicara Al-Quran. Maka kelak dalam sebuah hadis Nabi, di akhirat nanti puasa dan Quran itu bisa menjadi syafaat kita. Mereka bersaksi kepada Allah, puasa berkata, ya Allah, saya sudah menahan lapar dahaganya ketika siang hari. Saya sudah menahan nafsunya ketika siang hari. Maka berilah syafaat kepadanya. Kemudian Quran bersaksi, ya Allah, saya pada Ramadan sudah menjaga dirinya dari tidur. Mereka menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran di malam hari. Kita di siang harinya berpuasa, menjaga diri kita dari hawa nafsu, menjaga diri kita dari makan dan minum karena berpuasa. Malam harinya kita mungkin menahan rasa ngantuk kita, menjaga diri kita untuk tetap bangun karena menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Maka ketika bicara Ramadan itu bukan sekedar waktu dari pagi sampai sorenya saja, malamnya tetap Ramadan dan itu juga penuh kemuliaan. Nah, dengan apa kita mengisinya? Yaitu dengan dua hadis Nabi. Kalau yang pertama yang siang, man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa, maka kalau bicara puasa pagi sampai sorenya. Dan di malamnya ada hadis yang serupa, man qama Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang terjaga, qama, beribadah, salat, baca Quran dan seterusnya, maka mereka juga mendapatkan fadilah dari bulan suci Ramadan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini tentang bagaimana kita menentukan awal dari bulan Ramadan, yaitu dengan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa ada di antara kalian melihat syahra, yaitu hilal atau bulan, maka falyasumhu, maka mulailah berpuasa. Nah, maka ini ada metode namanya ada dengan ru'yah, memang betul-betul dilihat sudah sekian derajat, sudah masuk 2 derajat, wah baru berarti sudah masuk Ramadan. Itu dengan ru'yatul hilal. Ada juga yang dengan metode hisab, ada nanti ayatnya pun juga ada. Ada nanti kemudian dilengkapkan ayatnya menjadi harinya menjadi 30 hari Sya'ban itu. Sehingga dengan perhitungan itu ya bisa diketahui Ramadan bahkan 100 tahun yang akan datang pun sudah bisa dihitung dari sekarang. Kemudian mana yang betul, mana yang salah? Semuanya betul karena semua ada dalilnya, semua ada ajarannya. Nah, dan ini insya Allah masing-masing memiliki argumen yang kuat. Maka tadi ketika menggunakan ru'ya atau menggunakan hisab seperti itu tidak masalah manapun. Maka mungkin sering kali kita dapati ada yang sudah mulai 1 hari sebelumnya, ada yang baru mulai besok. Ini hal yang wajar dalam fikih syariat. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Nah, kembali Allah mengingatkan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka boleh tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, kaidahnya prinsipnya adalah Allah itu menginginkan yusra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi hamba-hambanya, bukan menginginkan kesulitan. Jadi syariat itu memudahkan sebenarnya. Syariat itu bukan hal yang kemudian menyulitkan diri kita. Jangan sampai kemudian justru dengan syariat diri kita jadi tersulitkan atau kita ini menyulitkan diri dengan syariat. Sebenarnya tadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi, sebenarnya sudah enak-enak Allah kasih jelas 30 hari 1 bulan selesai. Mereka cari-cari waktu ditambah-tambah lagi sampai 40 hari. Orang Nasrani sudah sampai maghrib buka puasa selesai, mereka tambah-tambah lagi sampai malam hari masih pengen berpuasa. Nah, ini Allah tuh menginginkan kemudahan bagimu, bukan menginginkan kesulitan bagi hamba-hambanya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Di ayat yang sama 2 dalilnya ada. Yang ru'yah tadi ada, faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang hisab tadi juga di ayat yang sama, walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah, cukupkanlah bilangannya. Nah, ini berarti pakai metode perhitungan. Maka apapun di ayat yang sama kita tidak perlu kemudian sampai ribut-ribut masalah kemudian penentuan bulan suci Ramadan. Padahal ayatnya saja, dalilnya saja di ayat yang sama. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Dan agungkanlah Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Bapak Ibu sekalian, di ayat 183 kalau kita murojaah lagi tadi bicara tentang perintah untuk berpuasa. 184-nya tentang fikih Ramadan, tentang kemudian menentukan waktunya, kemudian ada rukhsah di dalamnya. 185 menyampaikan tentang bahwasanya Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Nah, kita juga tuntaskan 186 ini ada hadiah yang kita nantikan insyaallah. Allah sudah berikan perintah seperti itu, Allah siapkan pula ada hadiahnya, yaitu 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Masih dalam satu rangkaian ayat Ramadan. Seringkali kita luput bahwa Allah pun juga menjanjikan pengabulan doa bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di antara ada 3 orang yang kemudian diijabah doanya oleh Allah SWT. Salah satunya itu doanya orang yang berpuasa. Apalagi kemudian berpuasa ketika ini dalam rangka menjalankan ibadah wajib di bulan Ramadan. Maka di ayat yang kemudian persis setelah menyampaikan tentang syahrul Ramadan alladzi, persis setelah ayat itu Allah menyampaikan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, jawablah fa inni qaribun, aku amat sangatlah dekat. Ini sifat Allah itu harus kita maknai benar-benar lazimah, ya, abadi. Kapanpun dulu Allah juga dekat kepada hamba-hambanya, sekarang pun Allah juga dekat kepada hamba-hambanya. Dulu yang dengan generasinya para sahabat, orang-orang soleh, Allah itu dekat dengan hamba-hambanya. Doa-doanya dikabulkan. Allah yang mengabulkan doa kemudian menurunkan azab kepada umat langsung binasa. Allah pula Allah yang sama yang menurunkan azab kepada mereka yang kemudian mengingkari Nabi Lut misalnya di balik bumi itu. Menurunkan azab. Allah pula Allah yang sama yang menurunkan banjir bandang. Allah yang sama pula yang memenangkan Islam pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat. Maka hari ini kita juga punya Allah yang sama yang mengabulkan doa yang sama. Maka kita jangan merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan Ramadan. Ini Allah sampaikan setelah persis ayat tentang bulan Ramadan, yaitu tentang ayat tentang doa. Maka salah satu fasilitas Allah sediakan di bulan Ramadan itu yaitu untuk memperbanyak doa-doa kita. Ketika mereka bertanya tentang aku wahai Muhammad, jawablah fa inni qaribun. Hari ini walaupun ya kita dengan berbagai kekurangan, Islam dengan berbagai kekurangan yang mungkin kita ampuh sekarang, Allah amanahkan hari ini Islam kepada kita semua. Dulu Allah amanahkan Islam itu kepada para sahabat, dia jalan. Ke para nabi dan rasul, Islam tetap jalan. Hari ini Islam mungkin dipegang, dijalankan sama mungkin orang-orang seperti kita nih ya. Pada mungkin yang gerakkan Islam tuh ya Kemenak, mungkin yang dibayar, karena dibayar baru gerakkan syariat, digerakkan oleh ustadz-ustadz mungkin yang pakai salam tempel baru dakwah gitu ya, atau dengan ustadz-ustadz ikhlas mungkin yang seperti saya tapi gini-gini aja, ini ya tetap jalan. Ya Islam itu mau kapan pun tetap jalan, karena Islam itu Allah yang memberikan petunjuk. Mau siapapun yang menggerakkan, mau sekarang mungkin marbot gitu ya, tetap jalan Islam itu. Tetap dekat Allah itu kepada hamba-hambanya. Maka sudah kita ini zaman akhir kayak gini ya, alhamdulillah anak-anak mau mondok, bapak ibu mau ngaji sudah penuh kesyukuran. Ini karena memang kita di zaman yang seperti ini. Maka tapi kita yakini inni qaribun fa inni qaribun, sesungguhnya Allah itu amat sangat dekat. Apalagi tadi di bulan Ramadan, maka Allah semakin membuka pengabulan doa para hamba-hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan menjawab da'watad da'i, setiap doa yang dilantunkan oleh orang-orang yang berdoa idza da'ani, jika mereka berdoa memohon kepadaku, Allah akan menjawab. Ini Allah yang berjanji, Allah pasti akan menjawab setiap doa yang dimohonkan kepadaku, kata Allah. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Tapi kemudian ada syaratnya pula,
hendaklah mereka itu falyastajibuli, memenuhi perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, semoga mereka, agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, jadi tadi sudah diawali kita laksanakan puasa, itu bentuk falyastajibuli. Allah berikan perintah puasa, kita jawab, kita laksanakan perintah puasa. Allah berikan kemudian perintah membaca Quran, kita laksanakan perintah membaca Al-Quran. Nah, di akhir kita ini gajiannya kayak gitu bahasanya. Kita tuh sudah bekerja sama Allah, ya jangan lupa minta gaji. Dan Allah marah sebenarnya kalau kita itu tidak berdoa. Kenapa? Ibarat tuh kita, misalnya kita majikan gitu, kita bos, punya karyawan, maunya kerja saja tidak mau digaji. Wah, kok sombong amat gitu ya. Kok sombong sekali tidak mau butuh dari majikannya. Nah, Allah tuh senang ketika kita berdoa, bahkan menawarkan doa apapun akan Allah kabulkan. Nah, ini kemudian di akhir 186 ini menjadi momentum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di bulan Ramadan sudah kita penuhi pagi hari, siang harinya dengan berpuasa, malam harinya dengan tilawatul Quran. Maka jangan lupa meminta bagian kita, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di ayat 187 Allah Subhanahu wa taala berfirman, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Ini kembali Allah kemudian menunjukkan tentang bahwasanya syarat ini itu memudahkan. Syariat Islam itu tidak menyulitkan, tetap melihat dan mempertimbangkan bahkan aspek-aspek dunia. Bahkan kemudian mempertimbangkan aspek-aspek yang mungkin kita sebut sebagai syahwat, misalnya seperti itu. Uhilla lakum lailatas siyam, Allah tetap dihalalkan bagi kamu itu rafasu ila nisaikum. Misalnya sudah bersuami istri, tetap Allah halalkan di malam harinya misalnya bercumbu dengan istrinya yang sudah menikah, ya. Yang belum menikah segera menikah dulu. Kemudian Allah halalkan yang tadinya di siang hari tidak boleh makan minum, tetap di malam harinya boleh makan dan minum. Maka ini menegaskan kembali puasanya umat Nabi Muhammad itu berbeda dari puasa umat-umat terdahulu. Walaupun syariat puasa itu sudah sejak dulu Allah berikan, cuman ada saja mereka itu diubah, diganti, diakali dan seterusnya. Maka untuk umatnya Nabi Muhammad, Allah tegaskan bahwasanya puasamu ya sudah siang hari, malam hari silahkan. Allah kemudian halalkan kembali hal-hal yang tadinya diharamkan ketika berpuasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Boleh mendatangi istri suaminya dan sebaliknya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena sejatinya hunna, istri-istrimu itu adalah pakaian bagimu, dan kamu suami-suami adalah pakaian bagi istri-istrimu. Nah, kalau kita bicara pakaian itu apa? Pakaian itu kan sesuatu yang menutupi yang seharusnya tidak terlihat. Menutupi aurat. Aurat itu hal yang tidak seharusnya terlihat. Nah, maka sebenarnya salah satu makna istri adalah pakaiannya suami. Maka istri itu menutupi hal-hal yang sebenarnya tidak boleh terlihat keluar, misalkan keluar rumah. Atau suami juga menutup menjadi pakaiannya istri, yaitu suami pula yang kemudian menutupi aib-aib istrinya sehingga tidak terlihat sampai keluar rumah. Ini hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Tadi wakulu washrabu, boleh. Kita bukan berarti tadi, wah kemudian Ramadan puasanya sampai malam seperti orang Nasrani. Silahkan wakulu washrabu, makan dan minumlah di malam hari silahkan. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai nanti muncul fajar.
Jadi tetap diperbolehkan makan dan minum ketika malam hari bulan Ramadan. Tsumma atimus siyam ilal lail, dan sempurnakanlah puasa sampai malam, sampai datangnya malam, sampai datangnya atau tenggelamnya matahari. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, ini juga Allah sampaikan tentang syariat iktikaf. Ya, wala tubashiruhunna, dan janganlah kamu mencampuri istri-istrimu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Nah, ada pula, jadi kalau kita berbicara tentang Ramadan, juga ada ibadah iktikaf pula di dalamnya, yaitu menetap di dalam masjid dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Nah, di masjid kemudian tilawatul Quran, menambah salat-salat malam dan seterusnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah ketetapan, itulah ayat-ayat Allah. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuha, dan janganlah kamu mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Diawali tadi 183, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ditutup ayat Ramadan diingatkan kembali tentang tujuan dari bulan Ramadan, yaitu la'allahum yattaqun, supaya kalian ini semua bertakwa. Maka Bapak Ibu sekalian, kembali mengingatkan bahwasanya nanti tujuan akhir dan masukkan di dalam doa-doa kita agar kita bisa keluar dari bulan Ramadan itu mendapatkan predikat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, sedikit mengupas tentang rangkaian ayat-ayat Ramadan, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Maka semua itu saling berkesinambungan, tidak terpisah sendiri-sendiri. Ya Ramadan itu ya puasanya, Ramadan itu ya ada rukhsahnya, Ramadan itu ya waktunya sudah ditentukan, ada cara-caranya pula dalam menentukan waktunya. Ramadan itu juga syahrul Quran, yaitu bulan untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Ramadan juga bulan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pula untuk menghidupkan malam kita, menunjukkan pula bahwasanya puasa kita ini asyam, berbeda dengan saum umat-umat terdahulu, yang mana mereka utak-atik, mereka ganti, mereka kemudian ubah seenaknya. Ramadan itu juga berbicara tentang syahrul qiyam, tentang bulan kemudian mendirikan dengan sholat-sholat kita, menghidupkannya dengan tilawatul Quran kita. Maka inilah kesempurnaan Ramadan, dan semoga kita semuanya bisa memaksimalkan ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan besok ini yang insya Allah akan kita jumpai sekitar 3 atau 4 hari lagi. Mudah-mudahan dengan ini menambah ilmu kita, kembali tadi di awal, yaitu menambah hikmah. Bagaimana kita bisa mendapatkan dan menyingkap rahasia-rahasia dari Al-Quran. Mungkin ayat yang sama, terjemah yang sama mungkin sudah kita sering dengar berkali-kali setiap Ramadan. Namun mudah-mudahan dan bisa jadi ada hal-hal yang baru yang kita dapatkan pada sore hingga malam hari ini, sehingga itulah kemudian menjadi tanda bahwasanya faman utiya hikmah waqad utiya khairan katsira. Maka barang siapa yang sudah mendapatkan hikmah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah anugerahkan kepadanya hikmah, pemahaman terhadap Quran dan Sunnah, maka mereka itulah sejatinya orang-orang yang Allah inginkan kebaikan yang banyak pada dirinya. Demikian, semoga kita bisa menjadikan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang istimewa. Semoga kita bisa selalu memiliki kenangan yang indah dengan bulan Ramadan. Itu yang sebenarnya tadi di awal kita menyambutnya dengan riang gembira, dengan penuh kebahagiaan. Jangan lupa di akhir kita juga harus punya kenangan yang indah dengan Ramadan. Wah, kalau Ramadan itu memang bulan dimana kok kerasa sekali doa-doa itu lebih cepat dikabulkan. Maka silahkan dari sekarang panjenengan mungkin dengan anak istrinya mulai membuat list daftar doa yang mau disepakati ketika Ramadan itu apa saja. Nanti Ramadan tahun depan atau mungkin sudah kita laksanakan di Ramadan tahun lalu, kita buka, wah centang. Ternyata benar-benar bulan Ramadan itu bulan diijabahnya doa-doa. Sehingga setiap kali kita keluar Ramadan itu benar-benar merasakan apa yang dirasakan para sahabat terdahulu. Begitu sedihnya ditinggal Ramadan dan begitu menantinya kedatangan Ramadan. Karena memang punya kenangan yang manis, punya kenangan yang indah dengan bulan Ramadan. Wah, setiap Ramadan itu kok bisa
Baca Quran yang tadi mungkin hari-hari biasa malas rasanya, Ramadan bisa hatam 4 kali, Ramadan bisa hatam 5 kali. Kok pas bulan Ramadan yang tadinya mungkin puasa, jangankan Senin Kamis saja, bahkan mungkin sebulan saja gak mesti puasa, kok bisa sekarang sebulan puasa terus? Berarti saya ini sebenarnya kuat, sebenarnya saya ini mampu. Ramadan yang jangankan mikirkan infak gitu, mungkin masih mau masukkan ke kotak amal setiap Jumat saja kadang masih lupa. Sekarang kok Ramadan itu belum masuk Ramadan sudah list daftar anak yatim berapa orang, mau mondok ke, mau ngasih ke pondok mana saja, mau untuk buka bersama di mana ini harta-hartanya. Nah, sampai seperti itunya karena memang Allah SWT membuka pintu-pintu surga di bulan Ramadan. Ada yang memaknai benar-benar dibuka pintu surga di atas sana. Ada kemudian dimaknai para ulama, semua potensi kebaikan, amal soleh yang menyebabkan orang masuk surga dibuka lebar-lebar, dibuat kemudian kita tuh mudah melaksanakannya. Quran yang tadinya mungkin kalau kita baca tuh tulisannya ambiar gitu, baru baca sebentar dah ngantuk rasanya. Ramadan tuh kok bisa satu malam kuat kita sekian juz. Itulah tanda bahasa Allah itu sedang membuka pintu-pintu surga. Allah buat diri kita ini lebih bersemangat, Allah buat diri kita ini kemudian lebih kuat dalam beribadah kepada Allah. Maka jangan sampai ketika sudah dalam kondisi seperti itu, justru kita hilangkan rasa semangat itu. Justru kita kemudian tidak menggunakannya untuk banyak beribadah kepada Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita pada sore hari ini bisa mendatangkan hikmah, ilmu dan juga manfaat bagi kita semuanya. Dan kami mohon maaf atas kekurangannya, atas segala khilaf dan salahnya. Seperti tadi disampaikan oleh Ayah Heri, Ketua Yayasan, walaupun mungkin kajian rutin kita Jumat sore akan berjumpa lagi mungkin sekitar 1 atau 2 bulan lagi, tapi mudah-mudahan semangat untuk bermajlis ilmu, menuntut ilmu tidak pudar di bulan Ramadan. Insya Allah banyak majlis-majlis yang tetap bisa kita hadiri, banyak kemudian momen-momen yang kita bisa mendapatkan ilmu di dalamnya, dan mari kita sama-sama berlomba-lomba berfastabiqul khairat, saling tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, mengajak, menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Demikian, mari kita akhiri sore hari ini dengan melantunkan dan melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma anta Rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, ikfina bihalalika an haramika wa aghnina fadlika an haramika. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga
bisa menjadi manfaat dan bisa mendekatkan. Inti dari ilmu adalah kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan anugerah kenikmatannya kepada kita semua, yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.